cenah. Ngerti kana cenah? Cenah artinya apa? Bu, cenah itu artinya si ece ngeunah. Awas pikirannya tuh, jangan kemana-mana ya. Pikiran mah kudu dirantai sayang. Pikiran itu seperti seekor binatang peliharaan. Kalau nggak dirantai bahaya, bisa kemana-mana mikirnya. Apalagi zaman kalian, era teknologi, apapun bisa disimpan di handphone. Dari yang berbaju sampai yang nggak pakai baju di handphone ngumpul. Ayo ngaku lo, ngaku lo, bokep. Tuh ngerti. Bokep teh sama nyokep, jadi ibu sama bapak maksud. Tahu dari mana bohong? Pernah ya? Ayo jujur, minimal jujur 1 tumbuh 1000. Jadi begitu. Ini zaman luar biasa. Zaman orang bebas mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Makanya penting yang namanya pikiran itu kudu dirantai, supaya jangan terlalu jauh. Begitu jauh ditarik lagi. Disinilah pentingnya akal yang berilmu, ilmu yang berakal. Kalau akal mah sudah pasti berilmu sayang. Ya, akal mah cerdas. Tidak ada akal yang bodoh. Sesuai dengan penciptaannya. Kalau kita mau kembali kepada sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, jauh sebelum manusia diciptakan, Allah terlebih dahulu menciptakan 2, akal dan akal dan akal mah sudah pasti pikiran sayang. Akal dan nafsu. Kelas berapa tuh? Oh ya harus tahu, kelas 3 mah tuh. Jadi biasa-biasa aja kali. Justru kalau nggak tahu itu dia pertanyaannya bahaya. Akal dan nafsu. Ada yang berani nggak nyeritain di sini sejarah diciptakannya akal dan nafsu? Ayo sayang cepetan. Katanya anak SMK 1 cerdas-cerdas, pinter-pinter, prestasinya luar biasa. Wah pokoknya Masya Allah deh didengarnya. Pengen tahu bener nggak sih? Jangan-jangan cuma ngomong doang. Ayo cepetan. Siapa? Ayo kelas 3. Jangan sampai nanti kelas 1 yang naik nih. Kelas 1 mana? Kelas 1. Kelas 2? Yang nggak kebagian kelas? Ibu-ibu. Ayo cepetan. Itu kelas berapa? Kelas 3. Cepetan dong kelas 3 yang mau lulus. Cerita tentang akal dan nafsu. Ini penting loh. Maaf sayang cakep pinter, kalian beli motor, ya, kalau nggak bisa bawanya juga buat apa? Kalian diciptakan oleh Allah dengan jasad, punya mata, punya telinga, punya mulut, punya tangan, punya kaki, punten, punya, ya. Habis saya mau ngomongnya bingung. Pokoknya ya, ngerti lah, udah pada gede ah. Anak sekarang mah SMP juga udah pada ngerti. Itulah bedanya sama dulu ya, Bu ya. Zaman dulu ya Allah, ibu SMP mana ada handphone. Anak sekarang SMP sudah pakai handphone. Ibu mah ulek kan ya. Karunya. Ayo cepetan. Cepetan. Dikasih hadiah deh, dikasih hadiah. Ayo. Hadiahnya diceburin kolam depan. Ayo cepetan. Neng. Neng, aduh. Ini anak sekolah tuh. Hah? Anak sekolah? Tapi kok bajunya nggak pakai baju sekolah? Hah? Model? Aduh ini mah model soleha.
Model tuh taunya lenggak-lenggok, ngasih unjuk muka kalau dia cakep, kalau dia cantik, kalau dia berbadan bagus. Ini model bisa ngejelasin agama. Nih model yang dicari zaman sekarang. Sayang Uje udah punya istri. Neng punten. Namanya namanya siapa? Namanya Nia. Namanya Nia. Tinggal di mana? Di Sukaregang, kulit-kulit. Di mana? Jaket kulit. Oh, di jaket kulit. Ya, main atuh. Oh, main di sini boleh, soalnya nanti main habis ini ya. Hah? Pantes gak? Pantes. Maksudnya pantes ini. Neng, kamu mau menggoda aja. Orang kamu belum menggoda, saya sudah tergoda. Nih lagi ngomongin nafsu, nih praktek nafsu tuh begini. Ya, praktek nafsu tuh begini. Jadi sebelum si Neng cerita tentang akal dan nafsu, sudah kelihatan praktek nafsu yang tadi. Yang namanya nafsu mah nggak punya malu. Hatta artinya mau di depan orang, even di depan orang banyak, duduk nongkrong, naik motor, pelukan. Yang cowoknya pinter lagi, motor belakang dinaikin. Jadi si cewek begitu bonceng dah begini. Iya. Awas cowok, bokis lo. Ingat gua zaman dulu seumuran lo. Nyari jalannya yang ada lubang terus julak. Aduh, tuh nafsu. Ya, eta teh nafsu. Nafsu tuh begitu. Nafsu tidak mau dididik, nafsu nggak mau diatur. Sakedapnya nih. Nafsu tidak mau dididik, nafsu tidak mau diatur, nafsu kepengennya merdeka. Awas, hati-hati. Salah satu ciri nafsu adalah apa? Nggak mau dinasehatin. Kalau dinasehatin, marah tuh nafsu. Jelas? Ayo Neng, mangga. Akal dan nafsu. Saya akan menjelaskan ya, akal dan nafsu itu. Akal itu berawal dari pikiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat orang salah, jangan seperti kita nggak pernah bikin salah. Awas, hati-hati. Dan ini akhlak. Ya, ini teh Sekarang begini, sakedapnya nih. Kan kamu mah model jadi nemenin sampai terakhir. Begini sayang, cakep, pinter. Rasul itu diutus suruh ngapain? Buat ngapain? Hah? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia untuk memperbaiki akhlak manusia. Oh, ternyata kita dapat jawaban sekarang. Yang jadi persoalan dalam kehidupan, bernegarakah, berumah tanggakah, di dalam keluargakah, pergaulankah, lingkungan bekerja dan sekolah, ternyata cuma satu, masalah akhlak dan tidak berakhlak. Salah satu akhlak ya yang tadi bisa kita lihat adalah apa? Ketika kita melihat orang salah, jangan seperti orang yang nggak pernah bikin salah. Kasus kejadian waktu sekedapnya nih, sekedapnya nih, waktu kejadian di Tugu Tani, 9 orang mati di tempat. Berjuta-juta orang mencaci maki orang yang nabrak. Apa tidak cukup? Sudah sangat cukup. Yang paling baik adalah apa? Ketika melihat kasus seperti itu, jangan keluar caci maki dari mulut, tapi segera angkat tangan gitu ya, bermohon kepada Allah, minta, ya Allah, jangan sampai saya seperti itu. Itu yang terbaik. Tidak ada manfaat mencaci maki yang nabrak.
Tidak akan pernah ada yang tahu akan seperti apa kehidupan kita di depan. Walaupun apa yang terjadi besok adalah kita yang berbuat, tapi tetap tidak ada yang tahu. Kalau lagi sadar maneng punten, pembatas jalan juga nggak akan mau ditabrak, apalagi ini sampai matiin orang. Kan gitu ya. Nah, jadi ketika melihat salah orang, jangan seperti orang tidak pernah berbuat salah. Mangga Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia dari 11 AP 4. Sekolah juga di SMK Negeri 1 Garut juga. Oh iya, terus? Menurut saya ya sebagai anak bangsa, sebagai remaja, yang saya rasakan akal itu berawal dari sebuah pikiran, keinginan ya, jadi keinginan kita melihat seorang, jadi terpikirlah sebuah akal pikiran untuk menirunya. Seperti kan sekarang banyak musik-musik yang di barat underground, itu kan berawalnya dari luar negeri ya, dari barat. Kita kan melihat underground kenal death metal. Terus muncullah pikiran kita untuk meniru gitu. Itulah akal. Meniru dan menarik. Terus kalau emosi itu gitu. Nafsu. Nah, bukan nafsu. Di Sunda nggak bisa pakai F, pakai P, jadi nafsu. Tadi aja Pak Kepala Sekolah panggil Ustadz Jepri. Sehat Pak. Malah kemarin ada ibu-ibu, Ustadz Jepri, udah berubah. Namanya Ustadz Jepri. Tapi seru Sunda mah, aduh ya Allah. Punten ya Pak Kepala Sekolah, kalau dengar orang Sunda ngomong aduh ya Allah, seperti buah disiram air. Lihat perempuan Sunda kalau ngomong, akang balik kemana? Rasanya di sini tuh, aduh ampun. Makanya lagi nyari sebetulnya ini terus. Akang Haji Sorban Palit memang. Nafsu naon? Kalau nafsu itu semua orang pasti mempunyai ya rasa nafsu. Terus, kamu nafsu nggak? Nafsu lihat Ustadz Jepri ganteng. Astagfirullahaladzim. Atapiluloh. Tuh anak muda sekarang, atapiluloh. Aduh, saking gaul. Astajim, gimana mau diampunin sama Allah? Istighfar aja disingkat-singkat, astajim. Aduh, Allah juga bingung mau ngampuninnya. Ini atapiluloh, ya. Gak apa-apa, itu sebuah kejujuran ya, gitu. Sebuah kejujuran. Memang nafsu mah begitu ya, terlalu jujur kadang-kadang gitu ya. Terus? Ya nafsu kan gimana diri kita yang bisa mengendalikan nafsu itu. Kan semua orang pasti mempunyai rasa nafsu. Jadi ada orang yang bisa mengendalikan nafsu itu, ada yang tidak. Kalau yang tidak ya biasanya bermunculan jadi emosi gitu. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan buat teman kita. Apapun jawabannya, tetap wajib dihargai. Karena maaf, ketika kalian yang hari ini hatinya rada-rada, begitu disuruh maju udah belum tentu juga bisa ngomong. Punten ya Neng ya, belum tentu juga kalian di sini bisa ngomong. Ya, betul nggak? Oke, sekarang tepuk tangan lagi untuk menunjukkan hati kalian yang bersih. Nah, iya dong. Hidup di sekolah harus punya nilai sportif, itu yang paling penting. Kita kalau nggak ngebangun jiwa itu, jangan harap besar bakal jadi orang yang sportif. Kalau sudah tidak sportif akan jadi orang yang dengki. Kalau sudah dengki, mohon maaf lahir batin. Ya, orang yang paling menderita, paling sengsara itu adalah orang yang hatinya punya dengki. Siapa itu yang dengki? Susah lihat orang seneng, seneng lihat orang susah. Orang punya sifat kayak begitu, mohon maaf lahir batin, udah mati sebelum mati. Iya. Kalau orang yang sifatnya susah lihat orang senang, senang lihat orang susah, itu orang yang sudah mati duluan sebelum mati. Neng, sayang, semuanya yang cowok jangan dipelihara sifat kayak begitu.
nggak akan pernah jadi orang maju, tidak akan pernah